Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur dalam bahasa Arabnya naum, di dalam Al-Quran 3 kali. Manam artinya juga sama, tidur, dalam Al-Quran 4 kali. Naimun, mereka yang tidur, naimun 2 kali dalam Al-Quran. Di antara faktor yang menyebabkan manusia sulit tidur ialah stres. Profesor Dr. Dadang Khawari dalam bukunya Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, di halaman 50, 51, 52, beliau membagi tahapan stres. Di antaranya adalah stres level 1 atau tingkat 1 dengan indikasi, dengan ditandai di antaranya penglihatan tajam yang tidak sebagaimana biasanya. Jadi penglihatan yang tajam tetapi tidak sebagaimana biasanya. Kemudian energi dan gugup berlebihan. Ini stres tingkat 1. Kemudian stres tingkat 2 ditandai merasa letih sewaktu bangun pagi, merasa lelah sesudah makan siang, merasa lelah menjelang sore hari, perasaan tegang pada otot-otot punggung, tengkuk, perasaan tidak bisa santai. Ini juga tanda-tanda stres tingkat 2. Kemudian stres meningkat tingkat 3, gangguan usus lebih terasa, mulas, sering ingin ke belakang, sakit perut, otot terasa lebih tegang, gangguan tidur, sukar tidur, sering terbangun malam, dan sukar tidur kembali. Ini juga tanda-tanda stres. Kemudian saya baca lagi di sebuah ensiklopedia ilmiah karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an, Al-Mawsu'ah At-Tibbiyah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia kedokteran dan fikih, di halaman 887, ketika membicarakan tentang insomnia, dalam bahasa Arabnya adalah al-araqu, insomnia, ialah manusia sulit tidur. Di antaranya adalah di sini disebutkan taghayyurul adat al-muta'alliqah bin naum, perubahan kebiasaan yang terkait dengan tidur. Kemudian taghayyurul munakh, perubahan iklim. Kemudian at-ta'ab al-mufrid, capek yang melampaui batas. Kemudian berlebihan mengkonsumsi
vitamin C, misal vitamin C, di sini ditulis dengan huruf jim. Tetapi sebab yang paling berpengaruh pada terjadinya insomnia, sulit tidur, ialah at-tawattur an-nafsi, ketegangan jiwa, wal humum, dan kesedihan. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah At-Tibbiyah Al-Fiqhiyah karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an. Oleh karena itu, insya Allah akan saya sampaikan teknis cara tidur dan bagaimana doa menghadapi insomnia dalam pandangan Islam. Pertama akan saya sampaikan teknis dan cara tidur dalam pandangan Islam. Saya baca dalam kitab At-Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di halaman 189. Pertama adalah ketika menjelang tidur, lakukan wudu, bersesuci wudu seperti wudu untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat." Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka lakukan wudu seperti lazimnya Anda melakukan wudu untuk menunaikan sholat. Yang kedua, usahakan tidur itu miring ke kanan. Jadi tidurnya miring menghadap ke kanan. Rasulullah mengatakan, "Summat toji' ala syiqqikal aiman." Kemudian tidurlah kamu atas separuh tubuhmu miring ke kanan. Ala syiqqikal aiman. Kenapa tidur miring ke kanan? Karena Ibnu Qayyim di dalam At-Tibbun Nabawi di halaman 187 mengatakan, wa kasratun naumi alal janibil aisar, kebanyakan tidur miring ke kiri, sisi kiri, mudirrun bil qalbi, membahayakan pada jantung. Kemudian yang ketiga yaitu doa. Rasulullah SAW memberikan doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku padamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku menyerahkan perkaraku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku melindungkan punggungku, melindungkan diriku kepadamu. Raghbatan wa raghbatan ilaika, dalam kondisi senang, suka, wa rahbatan, dalam kondisi takut, hanya kepadamu.
la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat selamat dari azabmu, dari musibahmu, kecuali kepadamu, ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Dan aku iman dengan kitabmu yang engkau turunkan kepada Rasulmu. Wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan aku iman kepada nabimu yang telah engkau mengutusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat ialah tidur, jangan separuh badan itu di tempat yang teduh, separuh badan itu di tempat yang panas. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum fi syamsi," apabila satu di antara kamu di panasnya matahari, faqala sa'anhu dillu, maka tempat teduh itu menyusut. Fasara ba'duhu fis samsi, sebagian tubuh berada di tempat yang teduh. Faliyaqum, maka berdirilah, jangan tidur di tempat itu. Yang kelima ialah jangan tidur di waktu habis sholat subuh. Ini yang kelima. Di dalam kitab At-Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaman 188, di sini disebutkan Abdullah bin Abbas melihat putranya tidur sesudah sholat subuh. Beliau mengatakan, bangun, gum, berdirilah, bangunlah. Atanamu, apakah anda mau tidur? Fis sa'atil lati tuqsamu fihal arzaq, di waktu di mana dalam waktu itu rezeki-rezeki dibagikan. Maka Ibnu Qayyim menulis di sini, menyebutkan di sini di halaman 188 At-Tibbun Nabawi, wa naumus subhah yamna'u rizqa. Tidur sesudah sholat subuh mencegah rizki. Kemudian beliau juga mengatakan efek dari tidur habis sholat subuh. Beliau mengatakan, wa in kana qabla tabarruz, habis sholat subuh tidur lagi, belum buang air besar. Wal harakah, badan belum bergerak. Wal riyadah, badan belum berolahraga. Wa izghalil ma'idati bisyai', dan perut ini belum beraktivitas. Nah, fadzalika ad-da'ul udal, ini membawa penyakit yang sulit pengobatannya. Al-muwallid, yang akan melahirkan di anwa minal adwa, berbagai macam penyakit. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, masih di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu jangan tidur sesudah asar. Di sini disebutkan wal khumqu naumatul asri. At-Tibbun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketololan, berkurangnya kecerdasan, berkurangnya etika adalah membiasakan tidur sesudah sholat asar. Kemudian Ibnu Qayyim menukil satu ungkapan dari sebagian ulama salaf, barang siapa yang tidur sesudah asar,
maka terganggu akalnya mengalami gangguan, fakhtulisa aqluh. Asal makna ukhtulisa itu dijambret, akalnya dijambret, dikurangi, terganggu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sungguh-sungguh mencelanya kecuali mencela pada dirinya sendiri. Ungkapan ini Ibnu Qayyim di dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi mengutip dari sebagian ulama salaf. Tetapi saya baca ternyata ungkapan ini saya baca dalam disertasi Dr. Mustafa Khadir At-Turki ketika menulis disertasi doktor Mausu'ah At-Tibbi An-Nabawi, ensiklopedi kedokteran Nabi, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Di jilid 1 halaman 262, hadis nomor 153, di sini ada hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama ba'dal asri", barang siapa yang tidur sesudah asar, fakhtulisa aqluh, maka ada gangguan akalnya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah bersungguh-sungguh mencela kecuali pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, jangan tidur dengan tiarap, perutnya di bawah. Ini juga larangan Nabi SAW. Tidur dengan tiarap. Di dalam kitab At-Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip dari Sunan Ibni Majah, diceritakan di sini, marran Nabi SAW ala rajulin naimin fil masjid munbatihin ala wajhih. Rasulullah melewati ada seorang laki-laki tidur di masjid dengan tiarap di atas wajahnya, yakni perutnya di bawah. Fadarabahu birijlih, kemudian Nabi menendang dengan kakinya tanpa melukai. Wa qala, dan Nabi mengatakan, kum, berdiri. Awiqud, duduk. Bangun, jangan tidur seperti ini. Fa innaha naumatun jahannamiyyah, maka sesungguhnya pola fisik tidur dengan posisi tiarap itu seperti tidurannya orang-orang di neraka jahanam. Tapi di neraka tidak ada tidur, cuma posisinya tiarap. Maka jangan ditiru tidur posisi tiarap seperti orang-orang di neraka jahanam ketika seperti posisi tidur itu dengan tiarap. Naumatun jahannamiyah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan ialah doa spiritual menghadapi insomnia atau sulit tidur karena stres. Insomnia dengan berbagai faktor, yakni sulitnya tidur dengan berbagai macam stres. Bagaimana doa spiritualnya? Saya baca di dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi di halaman 131 nomor 276. Diceritakan di sini ada sahabat Nabi SAW bernama Zaid bin Sabit mengadukan kepada Rasulullah SAW insomnia yang diderita beliau, yakni sulit tidur yang diderita oleh sahabat Nabi SAW Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu.
Maka Rasulullah SAW memberikan doa spiritual, Allahumma gharatin nujum, ya Allah, telah terbenam bintang-bintang, wahada'atil uyun, dan telah tenang mata-mata manusia, wa anta hayyun qayyum, dan engkau Allah hidup selamanya, maha berdiri sendiri, la ta'khuduka sinatun wala naum, tidak terjadi, tidak mengalami dirimu ya Allah ngantuk dan tidak mengalami tidur. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang hidup selamanya, wahai Allah yang maha berdiri sendiri. Ahdi laili, tenangkan malam kami, wa anim aini, dan tidurkan mata kami. Ini doa spiritual yang pertama. Doa spiritual yang kedua, yaitu yang terjadi pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, mengalami insomnia, melaporkan dirinya mengalami insomnia, sulit tidur. Kemudian Rasulullah SAW memberikan doa spiritual yang berbeda dengan diberikan kepada Zaid bin Sabit, yaitu doanya Allahumma Rabbas samawati sab'i wa ma adallat, ya Allah, wahai Tuhannya langit-langit yang berjumlah 7 dan apa-apa yang dinaungi oleh langit, wa rabbal ardina wa ma agallat, dan Tuhannya seluruh bumi dan apa-apa yang dibawa oleh bumi, wa rabbas syayatini wa ma adallat, dan Tuhannya seluruh syaitan, itu makhluknya Allah, ciptaan Allah, dikuasai Allah, wa ma adallat, dan apa-apa yang disesatkan oleh syaitan. Ya Allah, Kau menjadi penolong kami dari kejahatan makhlukmu seluruhnya. Ayyafruta alayya ahadun minhum, jangan sampai ya Allah satu di antara mereka menyakiti kami, melakukan tindakan-tindakan melampaui batas terhadap diri kami. Wa ayyabghiya alayya, dan ya Allah tolonglah kami, jangan sampai satu di antara mereka menganiaya atas diri kami. Azza jaruk, selalu menang siapa-siapa yang memohon pertolongan kepadamu. Wa jalla sana'uk, dan selalu agung memuji pujian-pujian kepadamu, dan selalu agung pujian kepadamu. Wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan selain kamu yang boleh disembah. Wala ilaha ghairuk, dan tiada Tuhan yang boleh disembah selain kamu. Wala ilaha illa anta, dan tiada Tuhan yang sah disembah kecuali kamu, ya Allah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.